Bapak Prabowo, Mas Gibran hari ini hukum dipertanyakan. Utamanya Bang Dasko. Bang Dasko, hari ini hukum dipertanyakan. Ya, kami memohon kepada para petinggi, para elit untuk tidak mendengarkan pihak-pihak yang menagih utang politik. Sekali lagi saya sampaikan ya kepada saya mohon atensi Bapak Presiden Prabowo Subianto. Ya, terjadinya framing dikatakan bahwa kejaksaan menawarkan restoratif terhadap mereka. Di media tadi pun kita dengar bahwa kejaksaan menawarkan dan lain sebagainya. Ini adalah sesuatu kebohongan yang selalu disampaikan kepada ruang publik. Ya, Bapak Prabowo, Mas Gibran hari ini hukum dipertanyakan. Utamanya Bang Dasko. Bang Dasko, hari ini hukum dipertanyakan. Ya, kami memohon kepada para petinggi, para elit untuk tidak mendengarkan pihak-pihak yang menagih utang politik. Seolah-olah juga berjasa terhadap kemenangan Prabowo Gibran. Kemudian menagih hal itu untuk seorang Roy Suryo dan Dr. Tifa. Kami meminta Bapak Jaksa Agung sendiri yang harus menjelaskan bila mana memang benar bahwa telah terjadi persetujuan atau ACC penangguhan terhadap Roy Suryo CS hari ini. Untuk itu saya minta Bapak Jaksa Agung untuk konferensi pers terbuka agar semua masyarakat melihat bahwa inilah hukum di Republik ini yang bisa ditagih secara politik, yang bisa diperjualbelikan secara politik, berbebas menghina siapapun, bahkan presiden setuju bebas untuk dihina. Besok lusa jangan salahkan ketika masyarakat menjadi amburadul karena penerapan hukum yang semena-mena. Yang butuh keadilan di sini bukan Roy Suryo sebagai tersangka, tetapi yang butuh keadilan adalah Bapak Insinyur Joko Widodo. Beliau adalah korban bully. Bagaimana seorang datang ke kuburan menghina, mengatakan bahwa ini bukan anak dari ibu itu. Coba bayangkan Pak Prabowo, Bang Dasko, bayangkan kalau ini terjadi terhadap keluarga kita semua. Bayangkan Pak Jaksa Agung, bayangkan Pak Jaksa Agung. Kalau Pak Jaksa Agung juga disampaikan seperti itu, didatangin kuburan orang tua Pak Jaksa Agung, mau dilakukan tes DNA, apakah ini membuktikan ini ruang demokrasi? Apakah ini bentuk demokrasi di Republik ini? Pernyataan pendapatkah itu? Atau tudingan fitnah keji? Saya minta kepada Jaksa Agung, lihat itu jejak digital. Datang ke kuburan, mengatakan harus tes DNA untuk membangunkan mayit yang ada di dalam kuburan. Betapa perihnya kami anak bangsa melihat itu. Ini contoh buruk, ini adalah demokrasi. Mohon Jaksa Agung, Presiden Prabowo, Bang Dasko menjawab ini. Ini keadilan, ini demokrasi. Dijawab. Saya minta ini segera dijawab. Apakah ini bentuk keadilan? Penahanan bukan akhir dari segalanya, tetapi efek jerak, konsekuensi bagi pelanggaran hukum. Tetapi hinaan cacian itu akan membekas menjadi catatan yang paling buruk yang pernah ada di Republik ini. Teman-teman, hari ini kami betul-betul tidak mampu menahan apa yang ada di dalam hati kita semua, pikiran kita yang tidak mampu diterima oleh akal sehat kita, bahwa seorang anak bangsa putra terbaik hari ini dinodai dan dianggap semena-mena, diskriminasi, tetapi dia menyerahkan semuanya untuk keadilan
menyerah kepada hukum, tetapi hukum hari ini diamputasi. Hari ini Pak Andiaswan sudah datang, saya minta tanggapan juga bagi Saudara Andiaswan yang juga tidak henti-hentinya untuk membela kaum lemah seperti Bapak Insinyur Joko Widodo. Saya anggap kaum lemah karena hari ini Pak Joko Widodo telah dikeroyok beramai-ramai. Sebentar, saya mau tambahkan sedikit. Tadi memang viral ya berita tentang menyangkut masalah katanya ada ajakan dari kejaksaan untuk bagaimana dilakukan RJ, disuruh minta maaf dan lain sebagainya. Itu memang diatur dalam KUHP yang baru. Jadi dalam rangka penyerahan ya, untuk tahap kedua mempunyai kewajiban kejaksaan itu menanyakan mau nggak restoratif justice. Itu juga kan tentu belum bisa juga dikatakan iya. Karena kenapa? Kan restoratif justice itu harus dua arah. Pak Jokowi mau nggak dalam kaitan ini? Jadi itu bukan ajakan Pak Jokowi, itu perintah undang-undang. Begitupun nanti ya di persidangan, RJ itu tetap akan ditanyakan. Bahkan nanti ditanyakan lagi di persidangan, ya, saudara mengakui kesalahan tidak, mengaku salah tidak. Ini KUHP yang mengatur. Jadi bukan permintaan Pak Jokowi atau ada permintaan-permintaan dari kuasa hukum, bukan. Tapi itu adalah perintah undang-undang yang harus disampaikan, ya. Jadi sekali lagi berkaitan dengan masalah permintaan untuk bagaimana melakukan RJ dan lain sebagainya, sekali lagi itu adalah perintah undang-undang. Terima kasih. Selanjutnya kami minta Pak Andiaswan sebagai relawan, mewakili relawan untuk bisa menyampaikan. Terima kasih Bung Ade, Sekjen PKD Bersatu. Ya, terima kasih teman-teman dari media yang hadir pada acara kita ini. Mohon maaf sangat terlambat untuk hadir. Memang kita juga semua teman-teman relawan juga memantau proses yang terjadi di kejaksaan sampai sore hari ini, dan saya belum tahu apakah sudah diputuskan oleh kejaksaan bahwa ini akan ditangguhkan penahanannya misalnya, ataukah akan terus untuk ditahan. Nah, ini katanya masih di dalam, mungkin sebentar lagi kita sudah tahu bagaimana hasilnya. Tapi poinnya di sini adalah banyak sekali yang dilakukan oleh para pengacara dari Roy Suryo dan Dr. Tifa ini adalah banyak sekali penggiringan opini yang sesat menurut saya. Ya, plot twist yang dilakukan itu. Seolah-olah ya, saudara Datuk Sangaji ini yang paling pintar itu berbicara kalau memutarbalikkan fakta persis sekali itu dengan Pak Zainuddin, ya, karena ini satu grup mereka itu. Yaitu adalah bahwasanya Pak Jokowi yang meminta RJ, tidak ada itu sama sekali. Dan ini kan sudah dikatakan oleh kita Pak Suhadi, memang ada di KUHP yang baru itu mengedepankan namanya restoratif justice. Betul. Gitu. Ya. Bukan sesuatu yang dibuat-buat seolah-olah bahwa Pak Jokowi tidak berani untuk maju di persidangan. Berulang kali, 3 hari yang lalu pun terakhir saya bertemu dengan beliau, ya dengan tegas beliau mengatakan, saya akan hadir. Kalau beliau tidak hadir dalam persidangan, ya mereka akan bebas murni nantinya kan. Nah itu wajib hadir karena beliau adalah saksi pelapor untuk itu, ya. Dan juga kalau kita lihat ya bagaimana perilaku saksi korban ya Pak Jokowi dari saudara Roy Suryo itu sendiri selama menjadi tersangka kira-kira 5 bulan sampai sekarang itu luar biasa yang dilakukan. Penghinaan, fitnah dan sebagainya ini berulang-ulang di media mainstream, media proses dan sebagainya. Memang ingin menggiring suatu opini publik untuk mendukung semua pembenaran-pembenaran yang dilakukan oleh mereka. Inilah yang dikatakan false truth yang terus-menerus dilakukan. Dan saya yakin bahwasanya mereka mempunyai tujuan politik, bukan
tujuan yang lain, dan jelas dari ya selama ini yang mereka lakukan dengan TV-TV media mainstream maupun dari podcast itu adalah bertujuan politik. Tadi kalau saya dengar juga Bung Ade mengatakan, bayangkan saja dari segi personal yang sifatnya keluarga aja, mereka ikut campur untuk gitu, membuka semua. Padahal aib mereka ini juga banyak kalau kita mau buka. Tapi kita ini bukan tipe adalah seorang seperti mereka menghalalkan segala cara. Kita ini adalah terdidik untuk bisa bagaimana mengungkapkan kebenaran itu, gitu. Bebas. Ya. Jadi Bebas. apapun yang terjadi ya. Udah bebas. Ini saya dapat info katanya bebas ya. Ya, sudah ada bebas. Sudah ada bebas Tanggal. ya. Luar biasa. Ini jelas ya. Ini jelas apakah ini Penegakan adalah penegakan hukum yang sesungguhnya? Apakah ini tidak ada intervensi? Jelas ini ada intervensi untuk itu. Karena P21 yang buat adalah kejaksaan. Artinya P21 yang dibuat oleh kejaksaan itu ya artinya sudah lengkap dan diserahkan. Dan juga kan mereka juga ditahan walaupun berapa hari, walaupun pembantaran misalnya. Kan seharusnya itu pun juga ditahan demi lancarnya ya untuk pengadilan nanti gitu loh. Tapi ya biar bagaimanapun ini sudah terjadi, kita lihat seperti apa. Dan mohon maaf kalau saya katakan semua relawan tidak akan terima dengan hasil yang dikatakan bahwa mereka ditangguhkan untuk penahanannya. Kita lihat nanti. Terima kasih. Pak Sekjen, ini mau bertanya, ini Ya. berita update nih. Ya, berita update-nya apa itu? Bahwa Prosuryo CS penangguhannya disetujui. Bagaimana tanggapannya? Gimana? Penangguhannya disetujui. Nah, seperti yang katakan, berarti ini terbukti ya. Yang live hari ini ya teman-teman, kita telah menerima kabar yang begitu yang begitu luar biasa sekali hari ini, bahwa mereka telah ditangguhkan. Apa dasar ditangguhkannya? Untuk itu kami meminta kepada kejaksaan untuk memberikan keterangan jelas apa alasan ditangguhkan. Ini harus dipertanggungjawabkan, bahwa hari ini kita membuktikan integritas, kredibilitas hukum hancur secara politik praktis. Ini kami sudah tahu bahwa apa yang terjadi ini kami sudah tahu sebelum ditangguhkannya ini. Ya, kami sudah tahu siapa yang bermain di sini. Kami ucapkan Bapak, terima kasih Bapak atas permainan Bapak yang begitu bagus. Semoga bangsa ini tetap mampu berjalan sebagaimana mestinya, ya, termasuk hukumnya. Terima kasih telah memberikan kado istimewa kepada Bapak Insinyur Haji Joko Widodo dengan membebaskan para tersangka pelaku tindak pidana yang menghasut, menghina, bahkan residivis. Kami mohon juga untuk orang kuat yang ada di belakang Roy Suryo untuk segera mengangkat Pak Roy menjadi menterinya. Biar kita tampakkan sekaligus bahwa inilah cermin Republik ini, seorang penghina Jokowi mendapat posisi menteri. Ayo monggo, silakan itu dilakukan itu. Jangan lupa itu Pak Presiden. Bisa inisial siapa orang kuat itu Bang? Nanti biar Pak Jokowi sendiri yang menyampaikan, ya, orang kuat itu, ya. Dan dari sini nggak? Kami tidak mau hari ini, kami tahu, tetapi kami tidak mau hari ini membuka ini di sini. Yang penting biarkan Pak Jokowi yang menyampaikan sendiri siapa orang itu, agar kita semua relawan bisa berbesar hati menerima siapa orang tersebut. Tapi bisa dipastikan di balik Prosuryo ini ada orang kuat. Pastinya ada orang yang menyetujui penangguhan penahanan ini, karena penangguhan penahanan ini tentu disetujui oleh Jaksa Agung.
Nah, Jaksa Agung ini ya katanya backupnya cuma Allah. Ingat Pak Jaksa Agung, Anda akan ditagih. Anda yang mengatakan bahwa saya tidak takut kepada siapapun. Saya yang membackup saya orang yang paling bukan orang kuat lagi, tetapi maha kuat, Allah Subhanahu wa taala. Dengarkan janjimu akan ditagih. Pak Jaksa Agung, ditagih Anda. Insya Allah ditagih Anda. Ingatlah Jaksa Agung, Anda ditagih. Kami rakyat Indonesia akan mendoakan Bapak agar segera ditagih oleh Allah Subhanahu wa taala. Ingat, Allah tidak tidur. Pak Jaksa Agung, Anda sudah berjanji bahwa Allah adalah backup Anda. Tapi hari ini kami melihat bahwa surat Al-Baqarah ayat 191 tidak pernah dilaksanakan oleh pejabat di Republik ini. Baca ayat itu. Ya. Reaksi dari Pak Jokowi sendiri terkait dengan gimana responnya? Saya yakin betul kalau Bapak Insinyur Joko Widodo pasti kecewa dan pasti sangat kecewa dengan hal ini. Kata-katanya apa sih? Ya, nanti bisa teman-teman nanti coba tanyakan di Solo langsung kontributornya seperti apa. Ya, ada pertanyaan lagi? Nah, terakhir nih, Pak. Apa itu? Langkah konkret yang dilakukan Pradi Bersatu dengan dibebaskan, dengan disetujui penangguhannya. Apa nih langkah konkretnya nih? Pradi Bersatu hari ini karena hukum telah tumpul, karena bangsa ini adalah mau menegakkan supremasi hukum, tetapi hukum itu sudah tumpul, maka saya rasa sayap-sayap penegakan hukum itu telah tercabut dan tidak mampu terbang lagi ke langit. Gak sempet baca? Dengerin aja, klik icon text to speech di okezone.com.